Gitu. Gitu. Ganti kitab juz 2. Yang tambah kandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila ruhi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulid sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum sya'ulin lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila keluarga kita sedaya, mugi-mugi diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakati majelis ilmi, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' di Musola Santri, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang kami bapak ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai mari kita niati dalam hati kita masing-masing niat ngoleh ilmu lillahi ta'ala.
Alhamdulillah niki pun juz kali nggih, juz 2, juz 1 tipis, juz 2 agak tebal sedikit, juz 3 agak tebal, juz 4 lebih tebal. Nah, enggak tahu kapan hari ini deh kan. Juz 1 setahun. Setahun nggih? Setahun ya. Pelan-pelan mawon nggih, sementing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim, halaman sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami utawi iki kubab pira-pira hukum Islam. Kam iku pira ahkamul Islami utawi pira-pira hukum Islam. Jawabannya adalah ahkamuhu utawi pira-pira hukum Islam iku khamsatun 5. Wis apal kabeh niki. Nomor 1 al fardhu, fardhu utawa wajib utawa ijabah. Nomor 2 was sunnatu, sunnah. Nomor 3 wal mubahu, hukum mubah. Nomor 4 wal haramu, hukum haram. Wal makruhu, hukum makruh. Kemudian ma iku apa? Al fardu utawi fardu. Apa itu hukum fardu? Jawabannya adalah huwa utawi fardu iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu ngelakoni fardu. Fa idza mongko tatkalane fa'alahu ngelakoni ing fardu sapa al mukallafu wong mukallaf yanalu kang ngolehi sapa mukallaf apa sawaban ganjaran. Wa idza lan tatkalane tarakahu ninggal ing fardu yanalu mongko ngolehno sapa mukallaf iqaban siksa utawa dosa. Para hadirin ingkang minulya, niki dasar nggih, dasar untuk hukum-hukum Islam. Insyaallah semua sudah hafal. Kalau ada ahkamul khamsah, ada 5 hukum di dalam Islam. Fardu, sunnah, napa? Mubah, haram dan makruh. Wis apal kabeh, wis tutup ae. Nah, begini para hadir rahimakumullah, ahkam niku napa? Ahkam itu adalah jamak bahasa Arab dari apa? Al-hukmu. Al-hukmu itu tunggal, jamaknya adalah al-ahkam. Ya, jamak dari al-hukmu. Ya, cara Jawa, lambe Jawa, mulut Jawa, itesane Jawa ngomonglah hukmu kangelan. Jadi hukum. Angin ya al-hukmu hukum ngoten. Jadi hukum. Jadi istilah hukum itu berasal dari bahasa Arab al-hukmu. Nah, karena banyak hukum maka dikatakan al-ahkam, pira-pira hukum. Apa itu hukum? Al-hukmu itu dari kata hakama yahkumu. Bentuk masdarnya akhirnya menjadi hukman. Hakama ini muncul ya dari kata al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Ada lagi istilah hakim, orangnya bijak sana, sing mutus pengadilan kudu bijak sana. Hakim dari bahasa Arab fa'il, itu orang yang menghakimi. Loh, istilahnya cara teko Arab kabeh niku, cara Islam kabeh. DPR, Dewan Ad-Diwanu, perwakilan, wakalah, rakyat ar-ru'yah. Loh, teko bahasa Arab. Majelis yo nggone lungguh. Nggih, majelis niki majelis. Ya, majelis nggone lungguhan iku jenenge majelis. Nah, teko Arab kabeh. Rukun RT, rukun warga dari kata ruknun. Ya kan, kabeh teko bahasa Arab. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi hukum itu adalah secara bahasa itu bisa diartikan al-man'u. Al-man'u mencegah, juga bisa dikatakan al-qadha memutuskan. Ya, kita bisa memutuskan mana hukum yang wajib, mana hukum yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, dan mana yang mubah.
Kalau orang nggak belajar hukum, ngawur mangke, akhirnya nggak jelas mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang makruh. Ya kebiak-uyah kabeh sementing api. Kan ngoten nggih. Padahal api nang fikih gak ono hukum, hukum api ndak ada. Cuma 5 hukum. Sama dengan bid'ah. Panjenengan dikatakan orang bid'ah kembali ke ahkamul Islam, kembali ke ahkamul khamsah. Ada enggak istilah bid'ah di situ? Tidak ada. Berarti walaupun itu hukum bid'ahnya bid'ah hasanah, tetapi tidak masuk dalam ahkamul khamsah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis gak usah mamang nggih, tidak masuk di dalam ahkamul khamsah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi apa makna hukum? Makna hukum itu adalah menurut kitab Lisanul Arab karangannya Imam Ibnul Mandzur rahimahullah yang wafat tahun 1311 Masehi di Mesir. Beliau salah satu ulama ahli nahwu, ahli lughah, ahli bahasa Arab, sastra dan sebagainya. Beliau mengatakan hakikat lughawiyah dari al-hukmu atau hukum adalah al-qada'u bil adli, memutuskan dengan keadilan, dengan adil. Nah, ini terkait dengan keputusan-keputusan. Tetapi ada juga keterangan dari ulama lain. Ini saya ambil dari keterangan istilah yang diberikan oleh ulama Nusantara. Ya, ulama Nusantara bertaraf internasional itu pernah membuat kitab yang namanya Al-Bayan. Kitab fikih yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mazhab Syafi'i. Sinten namanya? Syekh Haji Abdul Hamid Hakim, ya. Syekh Haji Abdul Hamid Hakim itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, yang wafat tahun pinten? Wafat tahun 1959 Masehi. Beliau mengatakan yang dimaksud hukum itu adalah al-hukmu logotan itsbatu syai'in ala syai'in. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Nanti kan menetapkan sesuatu atas sesuatu. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ada semacam definisi yang disampaikan oleh para ulama yang lain, yaitu salah istilah. Hukum Islam itu adalah khitabullahi ta'ala. Itu dawuhnya Gusti Allah yang kemudian al-muta'allaqu, yang terkait dengan biaf'alil mukallafi, dengan perbuatan orang-orang mukallaf, ya, nanti saya terangkan, bil iqtidai, dengan tuntutan, au tahriri, dengan pilihan-pilihan, awil wad'i, atau dengan ketetapan. Contoh yang dimaksud al-iqtidai, tuntutan-tuntutan, dengan dituntut untuk melakukan, kira-kira hukum apa nih? Termasuk apa? Hukum fardu. Dituntut kan iki, jenengan harus melaksanakan. Al-iqtidha, dituntut untuk melakukan. Kemudian kalau bersifat awit tahrir, ya, itu memilih pilihan-pilihan. Awit takhir, pilihan-pilihan, itu termasuk apa? Sunnah, mubah, makruh, ya. Termasuk juga larangan apa? Haram. Itu yang didefinisikan oleh para ulama. Sehingga kita bisa memahami, Bu, mana hukum-hukum perintah yang bersifat wajib harus dilaksanakan, mana hukum perintah yang bersifat sunnah, mana perintah yang bersifat boleh atau mubah atau jaiz, mana yang makruh, mana yang haram. Insya Allah, kata para ulama, kalau kita senau tentang ini akan selamat amal-amal kita. Ya, insya Allah begitu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di situ ada kalimat al-fardu mal fardu huwal wajibu fi'luhu fa idza fa'alahul mukallaf.
Jadi wajib itu dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Sinten mukallaf itu insyaallah sudah paham semua. Mukallaf wis paham. Makanya mukallaf itu apa? Orang yang diberikan beban perintah. Ya, mukallaf. Mukallaf. Perintah, beban perintah namanya taklif. Orangnya namanya mukallaf, wajib melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu mukallaf. Kulo panjenengan menjalani niki, setiap orang niki mukallaf, punya beban perintah. Itu mukallaf. Nah, siapa yang dikatakan mukallaf? Bi af'alil mukallifin, ya, dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Sinten mukallaf niku? Lah niki Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi, yang dikubur di Ma'la Mekah. Dalam kitab Kasifatus Saja beliau mengatakan bahwa orang yang dikatakan mukallaf, ya, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah mesti menungso. Ini kan menungso. Lek kewan-kewan juga bukan mukallaf, tidak ada kewajiban perintah. Ya, walaupun mereka dalam Quran dikatakan bertasbih kepada Allah, tetapi enggak ada kewajiban perintah sholat, perintah poso, perintah zakat, enggak ada. Ini kata Syekh Nawawi itu khusus untuk makhluk yang bernama manusia. Lek sing rumangsa dadi manungsa kudu nglakoni perintah, njauhi larangan. Lek gak rumangsa ya sak karepe. Sak lek rumangsa manungsa. Nomor 2 napa? Nomor 2 ukurane mukallaf adalah balik. Balik, nggih. Balik, memasuki fase dewasa, meninggalkan fase anak-anak, niki balik. Nah, ini berarti kalau utara tentang balik ini supaya kita semerep bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita terkait hukum-hukum Islam. Niki. Sebab saat ini sewu wong Islam dhewe ndak tau didik anak-anaknya di rumah masing-masing dan menunjukkan endi hukum wajib, endi hukum sunnah, endi hukum haram dan sebagainya. Malah anak-anak wedok dijak bareng-bareng nonton sinetron. Omane sekarang miti lagi puncaknya Kilangan Akas. Hafal. India. Nah, itu alamatul bulughi salasatun. Apa tanda-tanda balik? Balik itu ada alamatu salasatun, ada 3 tanda. Napa yang pertama 3 tanda itu? Ini ada di dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami yang wafat tahun 1854 Masehi, yang dimakamkan di Masjid Tanah Abang Jakarta. Oke, jadi dikubur di Jakarta, Masjid Al-Makmur, kalau tidak salah ngoten. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari balik? Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fil dzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan nggak ada anak, punya anak usia 15 tahun, laki atau perempuan, dan belum mimpi basah atau keluar mani, kalau perempuan belum haid, maka batasannya haid gak haid, mimpi gak ngimpi. Kalau umurnya sudah 15 tahun tamam sempurna dengan hitungan Hijriah, maka sudah wajib melakukan perintah syariat. Iki. Loh, durung ngimpi anakku, durung balik, ya ada batasan, ya. Di mazhab Syafi'i batasannya usia balik meskipun belum mimpi metu mani, belum haid bagi perempuan, maksimal tamam sempurna usia 15 tahun.
wajib melakukan perintah agama, mukallaf begitu. Ini berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain bagaimana? Kalau mazhab lain, kalau kita memakai mazhab Hanafi, batas balik perempuan laki-laki itu adalah 12 tahun. Dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki itu genap 18 tahun. Kalau baleni batasan orang yang balik walaupun nggak keluar tanda-tanda itu mazhab Syafi'i tamamu khamsa'asyara sanatan, sempurna usia 15 tahun laki-laki dan perempuan. Mazhab Hanafi itu minimal 12 tahun. Mazhab Maliki genep 18 tahun. Nah, kita pengikut sinten? Mazhab Syafi'i. Lek punya anak genep 15 tahun walaupun belum haid dan ngimpi, maka sudah menjadi mukallaf, wajib sholat nih. Wajib sholat. Tapi sering yang keliru adalah kalau ulama dalam kitab-kitab mereka yang menghitung tamamu khamsa asyrata sana itu dihitung dari kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Itu Bu. Makanya sampai ada anak lahir owe-owe atau cucunya lahir, ojo dicatat tanggal Masehinya, juga catat tanggal Hijriyahnya. Ngoten. Cek isok ngitung genepe umur 15 tahun sesuai dengan Hijriyah. Ya, siapa Bu urutannya bulan Hijriyah? Muharram, Syafar, lali. Nah, tanda yang pertama niki, tanda yang kedua apa? Wal ihtilami fil zakari wal unsa litis'i sinin. Orang yang mimpi keluar mani baik laki-laki atau perempuan di usia 9 tahun. Kalau misalnya kurang 9 tahun, nah di situ ada batasan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasifadus Saja. Beliau mengatakan itu kurang lebih kalau kurang 9 tahun 16 hari kurang kalau hitungan Hijriyah. Jadi panjenengan kalau masang kalender, golek kalender yang ada Hijriyahnya. Ya, ini biar kita paham tentang Hijriyah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga wal haidhu fil unsa, dan haid bagi perempuan litis isinina karena umur 9 tahun. 9 tahun haid. Ya, niki perkiraan saja 9 tahun. Niki para hadirin rahimakumullah. Tetapi yang banyak belum diketahui, walaupun anak belum balik, belum 9 tahun, kalau itu mumayyiz, khususnya usia 7 tahun, usia 7 tahun, ya itu sebenarnya ada kewajiban orang tua. Kalau anak sudah 7 tahun, wajib untuk memerintahkan sholat, agar nanti ketika balik terbiasa sholat niku. Nah, kalau anak bagaimana ukurannya mumayyiz? Ukuran anak mumayyiz adalah anak itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cewek sendiri. Itu ukuran fikih. Jadi anak sudah melakukan 3 itu berarti dianggap mumayyiz, dan kita ketika anak usia 7 tahun wajib kita memerintahkan anak untuk melakukan kewajiban sholat terutama. Kalau belum mumayyiz seperti usia 4-5 tahun misalnya, maka hukumnya sunnah orang tua meneladankan, ngei contoh kepada anak-anaknya untuk sholat. Ini berarti ada kewajiban panjenengan sebelum anak usia balik, sebelum anak termasuk kelompok mukallaf. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Tujuannya supaya anak-anak kita terbiasa ketika balik langsung start
melakukan ibadah wajib. Kata ngurui begitu loh, kata mengajari. Contoh, anak-anak usia 4 tahun, ayo nduk, ayo cung, ayo li poso Ramadan. Ya poso zuhur sik, ngoten nggih. Engko kuat, sik ojo zuhur sik, asar dimundurno, kuat maneh magrib diundurno magrib ngoten. Tapi ojo melok anake panjenengan, Bu. Engko anake poso zuhur, ibuke melok buka. Nah niki alasane menghormati anak sedang berbuka puasa. Ya batal sampean. Jadi pelan ngajari pelan ngoten. Niki lah baca Quran juga diajarkan. Kalau panjenengan tidak bisa ngajari anak Quran, maka ngajikan, sama dengan ngajari itu kan sama. Ya, mumpung cilik, mumpung ilate ini gampang ditekak-tekuk ngoten lho. Gampang tekak-tekuk. Ya. Lek wis gedhe, Pak, wangel. Ya, wangel ya. Niki berarti rahimakumullah. Yang ketiga apa? Wong mukallaf syaratnya berakal. Duwe akal. Ya, akal gak gendeng ngoten. Jadi orang berakal bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Niki termasuk bil af'alil mukallifin, perbuatan orang-orang mukallaf yang wajib melakukan hukum fardu ngoten. Ya. Lah kalau melakukan fardu apa? Mendapatkan sawaban, ganjaran. Lek gak melakukan fardu mendapatkan iqaban, siksa. Ngoten mawon hitungane, sawaban, iqaban. Ya. Tetapi nyuwun sewu, walaupun ada kewajiban seorang mukallaf, ada beberapa hal yang rukhsah, dimudahkan ketika ada faktor tertentu. Contoh nopo? Contoh, innallaha wada'a an ummati, saat teman Gusti Allah ndekek, ya maksudnya tidak membebani saking umatku apa al khata'a, apa kekeliruan, kesalahan, ya wan nisyana, lali, lupa, atau apa wa mastukrihu alai, dipaksa karo mungsu misalnya, itu boleh. Jadi ya apa, bodoh, wong lali, wong keliru boleh, ya tidak melakukan. Ya nanti saya jelaskan. Nah kemudian kenapa orang yang keliru, orang yang tidak tahu dan lupa itu dimaafkan? Allah dawuh, ini sering kita baca di tahlil Al-Baqarah niku. Napa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lho kan? Artinya sering diwaca karo artine alhamdulillah. Loh, napa Rabbana la tu'akhidna? Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami. Ya. Apa? Inna sina, andai kata kami lupa, ya. Kemudian au akhtana, dan kami keliru, ngoten, atau melakukan kesalahan. Jadi ini para ulama mengatakan orang yang kesalahan karena nggak ngerti ilmunya itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Nah, tetapi ngeten, walaupun ada kemudahan ketika orang lali atau keliru, nyun sewu ngeten contohnya, panjenengan misalnya lali, ibu-ibu masak nang pawon, bapak turu lali terus sembayang dohur misalnya, lu jam 4 wis asar lali, nggih, asik masak. Jangan kemudian wah wis keliwatan kadung mboten. Konsekuensinya walaupun dia lupa sama sekali tidak berdosa, dengan catatan ketika ingat langsung sholat. Itu namanya sholat qadha. Nggih, langsung sholat. Syaratnya qadha ketika ingat langsung sholat. Loh Pak, terus sembahyang zuhur Pak, wis jam 4, langsung wudu, langsung sholat. Ya, sholat zuhur dulu silakan, asar dulu silakan, tapi lebih baik zuhur dulu qadha baru asar. Niate mek ngaten tok.
lek sampean lali keturun langsung sholat itu qadha lek di luar waktu. Usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati. Biasanya apa? Adaan nggih. Adaan itu artinya saiki, ngoten Pak. Adaan itu artinya saiki, si ana waktune niku adaan. Lek waktune entek sampean salat zuhur jam 4 diganti niati qadhaan. Paham nggih? Ya, qadhaan ngoten. Jadi adaan diganti qadhaan. Ngoten to, qadha. Lah, kalau sudah diqadha, kafaratnya sudah hilang, ditebus dengan qadha. Ya. Tapi lah sampean enggak qadha, lali jangan keliwatan, sampean dosa. Dan dosa itu akan terus melekat dalam hidup kita, ya, kecuali kalau kita mengqadha salat yang pernah kita tinggalkan. Ngoten nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Napa contoh salat nggih, salat lali. Idza raqada ketika ketiduran ahadukum salah sijine sira kabeh ane salati saking salat au ghafala anha utawa lali salat. Ngoten nggih lali. Enggak ngelali lho nggih, lali temenan ngoten. Lek ghafala lali temen ngoten. Fal yusalliha maka salatlah ya idza dzakaraha ketika ingat salat langsung salat ya qadha namanya ya man nasiya salatan barang siapa yang lupa salat fal yusalli maka salatlah idza dzakaraha ketika ingat salat itu la kafarrata laha tidak ada menebus tentang lupa salat illa dzalika kecuali qadha ya kecuali qadha. Lek sampean enggak qadha lali masa mau le keturun dan sebagainya dosa meninggalkan salat tetap melekat sebelum dihapus oleh qadha kita. Ngoten nggih. Nah ini perlu diajarkan anak kita ini. Kadang-kadang ngeten sewu anake keturun sakno. Ya bu anake tangene terus sembayang sakno ya keteko sakno. Lho sakno kamu belajare. Tangeni anake, Nduk jam 4. Lho Bu keturun langsung qadha. Ngene carane Nduk. Ngoten Bu diajari mulai cilik supaya menelek ana ngono maneh iso menetapkan keputusan dengan cara mengqadha salat. Eco ngoten lho. Ini jarang diajarkan begini. Anake lali salat dijarno. Sing dosa wong tuane saestu. Nggih gak dieling-elingno. Niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kemudian kenapa kalau sudah ingat ketika lupa atau ketiduran tadi ya, maka syaratnya segera dilakukan. Kalau punya hadas kecil, wudu langsung sholat. Lah hadas gede keramase, adus terus sholat. Jangan ditunda-tunda. Sebab syarat qadha ketika lupa sholat dan ingat ketika itu langsung segera untuk melakukan sholat qadha. Jangan kemudian ibu-ibu maat kate qadha nyetel TV. Lho apik baleme. Sak sinetron kas, sak iklan kas. Ya. Nggih. Sengaja mangkeng napa keturun oh sami keturan tadi idza raqada ketika keturun ngono basahe ahadukum salah sira siji ya kabeh itu keturun mangkeng keturun bagi bosan di niku bosan Jombang. Jadi mangkok keturun tidur misalnya nggih Bu turu jam 11 awan nggih keturun tangi-tangi jam 4 sore ngoten nggih bagaimana loh eling kan idza dzakaraha falyusalliha ketika ingat langsung salat niate diganti adaan menjadi qadhaan niku tok pun nggih
Gak kemudian wah telat, gak usah, wis keliwat. Dosa sampean ngenteng no salat. Nah, niki berarti rahimakumullah, nggih. Ada suatu yang jarang diterangkan. Lek sampean qadha atau salat ijen itu ada sunnah oleh sebagian ulama, terutama ulama Syafi'i. Contoh, Pak Jun sebagai ijen omah, ijen nggih. Ya, adzan sih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, meradzan qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah kan? Biasa apa enggak nih? Biasa apa enggak? Enggak biasa, gitu. Lek Pak Jun misalnya salat ijen omah adzan mek qomat nyonyai pas ngeten, Pak, kena tekan tiba. Adzan masjid tak musala. Ini sunnah, Pak. Ini sunnah. Lek kate adzan minimal iqamah. Bu, ya Bapak iqamah Allah napa-napa. Ya, karena itu adalah para ulama sebagai ulama Syafi'i mengatakan itu sunnah. Gak dilakoni tidak apa-apa. Cuma jarang dilakukan ngoten. Nggih, rata-rata qomat tok nggih, rata-rata. Soale lek adzan kuwatir, Pak. Gak apa-apa ta iku. Kok adzan maneh niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada tiga yang ditiadakan kewajibannya 3 orang dalam hukum Islam. Napa? Rufi'al qalamu, diangkat kolam, artinya tidak ada kewajiban ya an salasatin dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqido. Orang yang tidur arti nggih bangkong hatta yastaiqido sampai bangun. Ngono hukum wong keturun ndak ada hukum. Tetapi hatta yastaiqido ketika bangun berlaku hukum, paham nggih? Keturun dan hukum wong keturun ka eling nggih, tapi hatta yastaiqido ketika bangun berlaku hukum. Ngoten maksudnya nggih, qadha tadi nggih. Nah, yang kedua anis sabiyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik. Nah, ini enggak ada hukum. Yang nomor 3 apa? Anil majnuni hatta yakil. Orang gendeng sampai punya akal. Ya, orang gendeng sampai punya akal. 3 orang ini tidak ada beban hukum. Cuma ketika tadi terbangun, usia balik, mari gendeng sadar, langsung dia beban kewajiban mukallaf. Ya paham nggih? Niki. Para rahimakumullah, saniki fardu faida fa'alahul mukallafu. Dan ketika kita melakukan ya ketika melakukan seorang mukallaf napa nih bahasa Arab ini wau ya. Wal wajib fi'luhu fa idza fa'alahu ya. Kalau seorang mukallaf melakukan kewajiban fardu yanalu sawaban, maka mendapatkan ganjaran. Wa idza tarakahu, dan ketika meninggalkannya kewajiban yanalu iqaban, memperoleh dosa atau siksa. Ini keterangan dari pengertian al-fardu atau wajib. Niku intine dilakoni oleh pahala, ditinggal oleh dosa. Niki pengertian dari fardu utawa wajib niki. Nah, kemudian ngeten para hadirin, ada wajib yang perlu kita pahami detail wajibnya. Sik panjang niki. Sik waktu nih. Ya, kurang titik. Dalam kitab Ushulul Fiqhi Usul Fikih Islam karangannya Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah, beliau mengatakan ada 4 sudut pandang ketika ibadah itu wajib ya. Yang pertama apa sudut pandangnya? Dari sisi pengerjaannya ya. Jadi ada wajib mutlak, ada wajib musyaqat ya. Ada wajib mutlak,
ada wajib muakkad. Ya. Napa wajib mutlak? Tidak memiliki batas waktu tertentu, kapanpun bisa. Contoh, panjenengan sumpah demi Allah lek naik jabatan utawa apa bayarannya munda demi Allah aku tak tuku sapi misalnya nggih, menyebut Gusti Allah sumpah ya. Ada ya. Ada nih loh jadi gas lah kemudian gak dilakoni maka kafaratnya tebusan sumpahnya sumpah yamin namanya itu terserah jenengan ngeten lho wajib niku tapi terserah panjenengan longgare kapan tapi lebih utama ketika nebus sumpah niku wau segera diganti nggih nah iki turung fardu tetel dingin. Nggih mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.